Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizarata Julia dengan NIM 2241101102222 dari 5 KPIF dengan mata kuliah Literasi Media. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang telah Ibu dosen berikan. Yang pertama itu jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama itu perkembangan kognitif yang belum matang. Anak-anak dan remaja sedang dalam fase perkembangan kognitif yang belum sepenuhnya matang. Mereka belum memiliki pemahaman yang sepenuhnya mendalam terhadap konsekuensi atau implikasi dari suatu informasi atau tindakan. Yang kedua itu pengaruh emosi dan sosial. Di usia sekarang ini, emosi dan interaksi sosial sangat mempengaruhi cara mereka memproses informasi. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, tokoh idola, atau tren media yang bisa jadi membawa pengaruh positif atau negatif. Yang ketiga itu pengaruh media yang kuat. Pengaruh media yang kuat di era digital, media memiliki pengaruh yang besar terhadap anak dan remaja. Mereka cenderung menghabiskan waktu yang banyak di media sosial atau platform digital yang rentan dengan paparan informasi yang tidak sesuai seperti konten kekerasan, pornografi, atau berita palsu. Yang keempat itu perubahan fisik dan emosional yang cepat. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik dan emosional yang pesat. Hal ini seringkali menyebabkan remaja mudah cemas, bingung, atau ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh negatif. Terus yang nomor 2 itu jelaskan perbandingan media konvensional dan media digital. Secara umum, media digital menawarkan fleksibilitas dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan media konvensional, serta memungkinkan interaksi yang lebih dalam antara pengguna dan penyedia konten. Di sisi lain, media konvensional tetap memiliki nilai dalam hal kredibilitas dan kepercayaan bagi beberapa audiens tertentu. Yang ketiga itu jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Secara singkat, proteksionis model berfungsi pada perlindungan dan kontrol konten media yang dianggap berbahaya. Sementara cultural studies model berusaha memahami media sebagai bagian dari praktik budaya yang mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik masyarakat. Yang nomor 4 itu mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi. Oligopoli atau konglomerasi di industri media memiliki pengaruh signifikan terhadap opini publik dan demokrasi karena alasan berikut. Yang pertama itu kontrol terhadap informasi. Yang kedua itu pengaruh terhadap opini publik. Yang ketiga itu melemahkan pluralitas dan keberagaman. Yang keempat itu peluang penyebaran propaganda. Yang kelima itu pengaruh terhadap kebijakan publik dan politik. Yang keenam itu pengurangan independensi jurnalisme. Yang ketujuh itu pembentukan hegemoni budaya. Dan yang nomor 5 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak diperjualbelikan menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Dalam konteks media, komodifikasi berarti mengubah informasi, budaya, atau pengalaman menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Komodifikasi dapat berdampak pada masyarakat yang mengonsumsi dan memaknai media, serta pada bagaimana media beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu ada komodifikasi konten. Komodifikasi konten terjadi ketika informasi, budaya, atau hiburan diubah menjadi produk yang dapat dijual kepada audiens atau pengiklanan. Yang kedua itu komodifikasi audiens. Dalam komodifikasi audiens diperlakukan sebagai produk yang dijual kepada pengiklan. Media mengumpulkan data tentang audiens seperti demografi, perilaku, dan preferensi untuk menarik pengiklanan yang ingin menjangkau kelompok audiens tertentu. Yang ketiga itu komodifikasi platform atau teknologi. Ini terjadi ketika teknologi atau platform media digunakan sebagai alat untuk menciptakan keuntungan. Platform seperti media sosial atau layanan streaming. Yang keempat itu komodifikasi tenaga kerja atau kreativitas. Dalam industri media, tenaga kerja kreatif seperti jurnalis, artis, dan pembuat konten seringkali dikomodifikasi, di mana karya dan kreativitas mereka dijadikan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir itu komoditas identitas dan budaya.
Komodifikasi identitas budaya terjadi ketika identitas, norma, atau simbol budaya dikemas sebagai produk untuk menarik minat audiens atau pengiklanan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.